makrifata wa ma'rifatak hadratal mukarram wal muhtaram wabil khusus Syekhuna al-Mukarram wa murabbi arwahina al-alim al-fadil asy-syekh Abdul Gaus Saiful Masdul al-Qadiri al-Kutub qaddasallahu sirru al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juga Hadratul Mukarram Habibana Al-Habib Soleh Al-Atos yang saya sangat kagumi dan saya cintai sepenuh hati, tidak setengah, sepenuh hati. Juga Sahibul Bait Bapak Haji Zainal Arifin. Mudah-mudahan Pak Haji ini apa yang dicita-citakan, segala maksud dan tujuannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah wasilah manakib di tempat beliau, di kediaman beliau. Amin ya rabbal alamin. Para senior saya, wabil khusus Bapak Kiai Haji Waslim, Bapak Kiai Rida, Kiai Rijal, Bapak Kevin Al-Afin, Mama Hasan Al-Juwaini, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mungkin pada malam ini tentunya kita berbahagia karena bisa melakukan amaliyah yang sangat mulia. Karena amalan inilah yang akan menjadi barometer untuk kita di dalam menghadapi kehidupan di dunia dan akhirat yang nyata. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Revolusi Besar Islam Dunia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang selalu membimbing menuntun kita selaku umatnya. Mudah-mudahan sampai kapanpun kita akan selalu terpatri dengan satu kalimat yang thayyibah yang hari ini sudah kita diberikan oleh mursyid kita. Kalimat yang bisa merubah kehidupan manusia, kalimat yang bisa merubah akhlak dan perilaku manusia, kalimat yang bisa merubah karakter dan akhlak-akhlak manusia, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bapak hadirin, Habib yang saya sangat hormati sekali, pada kesempatan malam ini tidak akan saya panjang lebar sesuai dengan arahan Habib tadi, hanya mengutip sebuah ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ayat ieu teh panjang gitu Pak Haji hapunten Sahibul Bait nya. Lamun diuraykeun dugi ka 33 penting. Masyaallah. Lamun dibukukeun 125 halaman. Subhanallah. Ieu teh Singkatan menurut disingkat. perkiraan Habib Soleh guru simkuringnya. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikumul kitab. Sebagaimana Allah telah memberikan nikmat kepada kaum-kaum sebelum kita, ternyata Allah mengutus kepada kita seorang rasul yang sangat bijaksana dan luar biasa. Siapa dia? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Ya, untuk apa? Ternyata yang pertama menyampaikan pesan Allah, seperti pada hari ini pemerintah juga memberikan pesan kepada kita. Apa pesan Allah itu? Ada 3 poin dalam ayat tersebut. Ada 3 poin. Yatslu alaikum ayatina, yang pertama bacalah ayat-ayatku yang secara tekstual. Karena ayat Allah itu ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Ini yang sangat susah. Makanya kalau malam ini kita sudah diberikan sesuatu yang tersirat, itulah orang-orang yang akan memetik kebahagiaan. Alhamdulillah. Baca Al-Quran. Yang secara tekstual Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ila Muhammadin bisuratin minhu al-muta'abbad bitilawati. Itulah definisi Al-Quran yang jelas. Ya, sebuah Al-Quran kalam Allah, kalam itu dalam konteks ilmu tauhid bila sautin wala tanpa suara dan juga tanpa harfin. Kalam Allah. Tapi kenapa sekarang Al-Quran ada tulisannya? Nah ini panjang. Kajian ini panjang sekali. Makanya setiap ada kajian cek Habib teh mah untuk dumuk cenah Ustaz Ending mah lamun ceramah teh judulan ka mana wae jadi gitu. Yo buat teuing teh ilmu teh gitu tapal paburia. Ya. Secara tekstual kalamullah al-munazzal ila Muhammadin bisuratin minhu al-muta'abbad bitilawati.
Al-Qur'an mah dibaca ku urang rek ngarti hartina rek henteu oge meunang ganjaran. Rek niat rek henteu meunang ganjaran. Ari puasa mah salat teu niat henteu sah. Puasa teu niat ti peuting teu nawaitu somagodin henteu sah. Kan kira-kira mereka nyen budak henteu niat, kira-kira kumaha juga. Satu Sah teu. Satu Mereka dia. nyen budak henteu niat sah teu. Horeuy kan horeuy. Nya. Sama nama biasa. Gitu. Kesehatan. Mal hudang atuh beb. Hudang. Mal hudang. Niat Teu niat mah. Pak. Tak gitu, mal hudang cenah tuh. Mal hudang. Nah, Bapak hadirin kaum muslimin rahimahullah. Jadi bacalah Al-Qur'an, kalau sudah dibaca Al-Qur'an akan mendapat pahala. Apalah walaupun tidak mengerti artinya. Apalagi kalau kita mentadaburi, setelah itu mengamalkan secara tekstual. Itulah Al-Qur'an. Ada yang kontekstual. Membaca itu bukan Al-Qur'an saja, tapi alam ini adalah pesanan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuat oleh Allah memberikan pesan-pesan khusus kepada kita, baik lewat angin, lewat api, lewat tanah, lewat udara. Ini pesan-pesan ini yang harus kita baca. Sehingga ada yang menyimpulkan, salah satu sufi, rujukan ulama-ulama sufi dunia mengatakan Al-Qur'an adalah bumi, bumi adalah Al-Qur'an. Kita adalah Al-Qur'an. Penting tahu. Al-Qur'an yang berjalan. Al-Qur'an yang berjalan. Subhanallah. Tepi wae memahasa. Berjalan teh. Ngan Rasulullah kaliwatan. tahu. Al-Qur'an yang berjalan. Anu bener al-haqna. Bener. Berjalan nih. Jalan awak menepi kali itu holistik menurut tadi. Holistik. Maksudnya yang berjalan teh nu ke nabi, Nabi. Al-Qur'an berjalan. Ini sebuah pesan-pesan Allah yang harus kita baca. Dari mulai ujian kemarin corona sehingga lockdown, banyak perusahaan yang bangkrut, banyak pengusaha-pengusaha kecil yang juga terkapar, termasuk ustadz-ustadz yang tidak punya job. Lupa marinya, kita puasa kapaksa itu puasa kapaksa. Nah, siapa mengirit beas, Uring-uringan wae. uring-uringan. Ini sebuah ujian sangat luar biasa. Berkenaan dengan Agustus dulu diuji, coba kita dengan dijajah oleh siapa yang tidak pernah kita kenal. Tapi bangsa kita dulu berhasil menundukkan ujian. 350 tahun. Bulan Zulhijjah Nabi Ibrahim diuji oleh Allah sebegitu berat ujiannya. Kakarak boga anak hiji menang di pikahayang begitu borojol, lucu-lucuna Tidak benci. titah dipencit ku Allah. Lamun teh mah abdi nya Gusti mangga nabi teh anu sajane ulah abdi gitu. Request. Minta request. Mental request lah punyanya, tapi kenapa Ibrahim begitu mampu menundukkan? Ditundukkan ujian. Makanya lambang Agustus dengan lambang Zulhijjah itu sama-sama punya satu peristiwa sangat besar. Agustus kemenangan kemerdekaan, Zulhijjah kemenangan manusia yang pertama kali menemukan konsep ketauhidan di atas dunia, sehingga derajat manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim pertama kali, suhuf Ibrahim mulai berputar tuh. Aturan-aturan tentang kehidupan manusia sebelumnya enggak ada. Ya Pak Ustadz, Pak Kiai, Nabi Adam itu enggak punya umat ini, makanya kuat sendiri. Nah ketika Ibrahim muncul sebuah aturan-aturan sampai sekarang, cek orang Cilamay mah tekang sekie itu. Artinya opo Sampai sekarang gitu. Sama di orang Cilamay ya, Panji. Habib ngerti Habib, ngerti. Ini di Arab. Nah itu Nabi Ibrahim alaihissalam mampu menundukkan ujian. Ya, kenapa? Karena ternyata Nabi Ibrahim ada poin yang kedua, wa yuzakkikum, bersihkanlah. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Awal mula diciptakan karya terbesar Abah Anom. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Ini luas sekali. Ya. Urang mah kadang-kadang ngaku tukang sholat ngaku sorangan, bener ngaku sorangan. Duka cek Allah mah bener henteuna. Masyaallah. Kita kan aya bahasa surat Al-Ghasyiyah ayat ketiga, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Banyak pekerjaan tapi cuma-cuma diterima ku Allah. Naon dasaran cenah ge? Dari Allah. Ya. Ngaku sorangan, soleh ngaku sorangan, bener ngaku sorangan, sholat bener oke ngaku sorangan, puasa kusung heueuh we. Loba ngabuburut oge pang bener na aing puasa tamat kamari cenah abah teh gitu. Banyak keakuan. Banyak akuan. Padahal itu semua belum tentu karena Allah sudah memberikan satu ayat yang lain, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Terus lamun urang lepas kitu, ku Allah loba anu ditolak, urang kudu kumaha? Eta jawabanna. Wazakkikum, bersihkan hati kita
bukan hanya membersihkan cuci tangan dengan sabun, bukan hanya membersihkan lingkungan kita dengan jaga jarak atau dengan pakai masker. Ternyata Allah lebih dahulu bersihkan hati. Ketika orang sudah bersih hati, tidak akan terjadi musibah yang besar seperti sekarang. Alhamdulillah. Hati nawe kalau tor ieu teh. Mutak cek abi isan kudu tobat diheula apa rakyat apa pejabat? Apa pacamat? Apa pejabat? Kayak pecamat dia. Kalian cenah ku habib. Rek dikeueum ku aing nyusunan kali jaga kudu dikeueum. Emang dokumen sejarah seperti itu macam. Mutak tuturkeun Habib. Tuturkeun Habib ya Allah. Berkah. Allah. Nah gitu. Siapa yang harus bertobat sekarang untuk menebus dosa-dosa dan ujian sangat berat. Sehingga sampai sekarang corona malah tambah banyak korban-korban yang sekarang sudah terdaftar. Duka bohong henteu nama, nambahan wae. Duka hoak, duka henteu sabab anu nyeri ceuli ge maot kamari disebut corona. Ya, corona. Bisul ge corona. Bisul ge corona, sabab aya dana anu masuk cenah beja seperti itu. Ya wa yuzakkikum, inilah yang belum ada di Indonesia. Saya akan usul lewat parlementer. Ada gerakan ulama tazkiyatun nufus untuk menuju parlementer. Untuk apa? Tazakki an-nufus supaya membersihkan hati. Lain lingkungan kudu bersih. Purwakarta top, belum tentu hatinya bersih. Apalagi Karawang. Purwakarta ge encentang tuh komo Karawang gitu. Masya Gitu. Tah, ya. Sok bari ngopi. Ya, ieu kumaha ya? Dalilan naon kopi datang. Mun kopi datang. Uyup dalilna. Ya asem wah kopi itu. Jadi dalilna lah beb kopi lah beb. Jadi Amalia. Amalia. Ayo di Amalia. Kopi hideung eta jieuna. Allah. Abi mah geus ketemu ieu tadi sasalaman wae. Tinggal. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu sebuah ujian di Zulhijjah ini. Jikalau kita tidak sabar, jikalau kita tidak punya rasa tazkiyatun nafsi, maka tidak akan muncul sifat mahabah tadi teh taku pangarsa kiai. Ya. Anu mahabah kasih Abdul Qadir akan dijamin selamanya. Pertanyaannya kenapa mahabah itu bisa membuat seseorang menjadi masuk surga di aku? Karena kekuatan mahabah ini mengalahkan segala-galanya. Bahkan Nabi Muhammad dina hadisna syarat jalma asup ka surga teh mahabah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Eta lain. Barang siapa yang mencintai aku, maka mereka akan bersamaku masuk ke dalam surga. Mahabah heula kiai. Mahabah teh tah ini teh mahabah ieu. Maksud mahabah teh bisa energinya luar biasa. Abdi di Cilemaya, jauh Cilemaya ka dieu. Dijemput ku Ustaz Apin. Hayang approach jeung Habib. Lamun teu mahabah maka dia mau dongkap abdi teh Pak Camat. Mahabah we ka dia abdi teh. Mahabah heula nya. Jauh-jauh amat lah aing nyau di eta mah aku Habib pikir mau aku Habib. Iya. Nah, sok mahabah ya Allah. Amprokeun abdi. Ku mahabah jadi deket, jauh oge. Tidak terasa ya. Anu goreng jadi alus ku mahabah mah. Tidak ada Amo dicarekan heula karek mangkat. Anu pondok jadi panjang ku mahabah. Allah. Ya. Mentak Rasul syaratna barang siapa yang mahabah kepadaku maka dia akan bersamaku masuk Surga. Syaratna eta ngukul mahabah. Mahabah we Ya kali. Masyaallah. Kita kurang kudu mahabah. Tong jauh-jauh urang memahabah ka guru urang we. Ya. Si Habib teh mata di lamun urang inget wae guru urang leuwih inget ka urang. Alhamdulillah. Ka guru poho tibang kekarak nyatu jeung tes mah geus poho ka guru. Wujud bak-bak tapi sembilan dengan acan baru ka guru. Seperti jujurang inget ka guru. Jujurang. Ingat ka guru. aya rel kareta. Apa ban kempeh cek abah teh aing mah aing keur balangsa ka aing budak cenah ari inget. Nah ari nyatu ka aing teh inget pisan eta teh kitu teh. Bener uing banget. Terus inget ka abang gini. Nyimpen motor di parkiran inget apa motor emang abah tukang titip motor. Apa nitip motor? Gitu. Bener. Kekuatan itu? dahsyatnya mahabah. Sehingga ada salah satu seorang pelopor mahabah yang paling terbesar di dunia yaitu Siti Robiatul Adawiyah. Siti Robiah itu orang yang memang tidak terlalu baik dulunya. Umar bin Khattab tidak terlalu baik dulunya. Namun orang nyebut Umar bin Khattab soleh ti kawit alit duwikeun ka remaja duwikeun ka dewasa. Soleh teu? Teu ieu, brengsek lagi unggal poe maehan jelema. Tapi begitu ketemu dengan mursyidnya siapa baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. diangkat, didaur ulang ku Rasul.
Umar menjadi seorang jati diri yang bersih, cemerlang, tidak ada satu kotoran sedikit pun di dalam jiwa dan hatinya. Alhamdulillah. Tidak ulang. Maka kamu orang yang bersih hati, ayeuna hirup ngeunah ka hareupna, katuhuangna oge urang geus wasalam dadah, maka orang kudu deket mahabbah ka guru mursyid. Sabab hakikatna guru mursyid adalah naibun anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Geus dikocok ayeuna ka zikirna ka watu zakihim. Penerus watu zakihim teh bersihkeun. Cara bersihkeun hati kunaon? Lain ku ieu. Tomat. Cobaan. Lain ku jeruk, lain ku cai. Komo ku bersih. Pesan like nih. Sanet. Mama Lemon. Bersihkan hati yang paling akurasinya tepat adalah dengan kalimat La ilaha illallah. Banyak zikir Pak Camat. Salat zikir, baca Quran Zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran, baca Al-Quran zikir orang. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Salat itu dalam rangka untuk berzikir kepada Allah. Sedekah zikir, puasa zikir, ibadah haji zikir. Tapi di antara sekian banyak pembersih hati dengan zikir tersebut yang paling baik afdalu ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli La ilaha illallah. eta wungkul hiji-hijina tidak ada dua, la syarika, tidak ada dua, tidak ada teman untuk pembersih hati. Bawi urang mah alhamdulillah bersyukur ke Allah sudah diberikan pembersih tersebut, tinggal orang naik kebersihanana ulah kedul Ngamalkeun nih. terus ditalkin. Kan namun teu diamalkeun mah nya angger-angger pacaran. Boga sabunan. Ber ayeuna ku urang. Raden sudah ditaki. Jadi sunan we. Jadi sunan. Asal mah sunan kalider langsung kena. Lider. Satu warga baru jurusan Tangerang ini. Jadi Iya, Pak. kuncinya mahabbah. Jadi Pak Camat harus mahabbah Mahabbah, pada kan? zikir. Pada zikir, Mahabbah harus kepada dipasihkan Abah kepada teh, mahabbah kepada zikirnya dulu. Ini sama dengan kemarin yang diberikan Asal Abah. diamalkeun ku Pak Camat berarti tanda